Shalom, selamat berjumpa kembali Sobat Media. Kita bertemu lagi dalam rubrik kabar buku dari Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kita masih akan membahas dan mendiskusikan buku Jujur Melangkah. Kali ini kita akan mengangkat tema laba yang sia-sia versus pahala yang tetap. Di buku Jujur Melangkah ini terdapat di halaman 88 yang diinspirasi dari Amsal pasal 11 ayat 18 hingga 23. Amsal 11 ayat 18 hingga 23. Saya kutipkan bagian ayat ke-18-nya dari TP2 demikian. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Kita masih ditemani oleh penulis buku ini, Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat petang, Pendeta Yoel. Selamat petang. Ini menarik, tapi sekaligus susah dipahami. Saya sendiri ketika mencoba mencerna, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Yang sering kali ditanyakan mungkin oleh kalangan jemaat awam, pertama-tama mungkin adalah siapa sebenarnya yang dimaksud dengan orang fasik itu, Pendeta? Karena banyak orang, apa bedanya orang fasik dengan orang bodoh? Apa bedanya orang fasik dengan orang kafir? Apakah sama atau bagaimana? Iya, sebetulnya orang fasik itu sama dengan orang jahat. Ya. Tapi pengertian jahat di sini adalah orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi ketika tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, maka dia bisa boleh bertindak semaunya karena memang tidak ada Tuhan yang di atas dirinya. Dan karena itu dianggap jahat. Jadi orientasinya adalah dirinya sendiri. Jadi orientasinya bukan Allah tapi dirinya sendiri. Nah, ini menarik sekali. Orientasi orang fasik adalah dirinya sendiri. Dia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Tidak ada orang yang ditakuti atau tidak ada sesuatu yang ditakutinya mungkin Nah, terkait dengan laba ini, Pendeta Yoel, bahwa orang fasik membuat laba yang sia-sia. Berkaitan dengan laba ini atau profit, ini bagaimana sebenarnya pandangan kita sendiri, kalangan Kristen terkait dengan laba? Sebaiknya apakah kita ini menghindari usaha yang menghasilkan laba, atau takut nanti kalau kita menghasilkan laba berarti dosa? Takutnya kan kalau begini berarti tidak ada orang Kristen yang berani untuk berwirausaha. Ya, sebetulnya laba harus karena laba itu membuat usahanya bisa berlangsung dengan terus. Tapi pertanyaannya adalah apa tujuan orang mendapatkan laba? Jadi sebetulnya laba itu kan setelah dikurangi pengeluaran, biaya produksi, pengeluaran segala sesuatunya, gaji dan segala macam, maka perlu ada laba yang disimpan. Nah, laba yang disimpan ini sebetulnya adalah menjadi penting ketika suatu usaha itu kadang kan naik turun tuh. Ketika usaha lagi turun, ya pengusaha yang baik dia akan makan tabungan. Sehingga dan dari mana dapat tabungannya? Ya dari laba tadi. Jadi laba itu memang menjadi penting dalam suatu usaha gitu kan. Apalagi kalau usahanya skala besar. Karena ketika tidak ada laba, ketika tidak ada tabungan, ketika tiba-tiba ada kolaps, ya akhirnya gulung tikar langsung. Dan di sini ada tanggung jawab juga untuk menghidupi banyak orang. Itu dia persoalannya. Kalau cuma perusahaan keluarga yang isinya warung kelontong gitu maka nggak dapat laba pun selama pengeluaran sudah terpenuhi mungkin nggak apa-apa. Tapi ketika sudah perusahaan besar dan perusahaan besar pasti ada saingannya dan ketika tiba-tiba kliennya berhenti, berarti kan pemasukan berhenti. Nah, ketika pemasukan berhenti tanpa laba, tanpa tabungan, perusahaan itu akan bangkrut. Gitu. Tapi dijelaskan di sini adalah tentang laba yang semu. Laba yang bukan laba sejati kalau istilah lawannya dari PMK disebutkan di sini. Di Alkitab PMK saya kutipkan, keuntungan orang jahat adalah keuntungan semu, keuntungan orang yang berbuat baik adalah keuntungan sejati. Apa yang disebut keuntungan semu itu sebenarnya? Kemungkinan besar adalah bahwa keuntungan yang didapat itu pun bukan dari hasil yang benar. Bukan hasil yang benar. Nah, ketika bukan dari hasil yang benar, pasti cepat hilang.
Ketika bukan dari hasil yang benar, maka selalu ada ketakutan. Ketakutan bahwa nanti ada yang ngusut dan segala macam. Kan yang namanya kecurangan itu kan pasti akan ketahuan di masa nantinya pasti akan ketahuan gitu ya. Sehingga semu kenapa? Karena ya memang dari sisi Allah sendiri caranya salah. Caranya salah itu akan membuat orang itu selalu ada dalam ketakutan. Nah, akhirnya dia sendiri nggak bisa menikmati laba itu. Karena hidup dalam ketakutan, gitu ya. Yang didapat banyak, tapi dia tidak bahagia dan tidak bisa menikmatinya. Iya, karena hidup dalam ketakutan. Atau dia bisa mendapatkan banyak, tetapi dia sendiri merasa kosong. Sehingga dikatakan oleh Amsal itu adalah keuntungan semu. Kelihatannya atau dia punya banyak harta, tapi dia sendiri tak mampu menikmatinya, atau dia nggak berani menikmatinya. Jadi kan takut habis gitu kan, karena ini banyak. Mirip dengan kita dulu punya komik yang Donald dan Gober Gober yang demikian pelit sekali untuk mengeluarkan. Paman Gober menjadi susah tidur karena takut hartanya diambil orang gitu kan. Jadi sebetulnya persoalannya adalah kalaupun untung itu semu karena dia sendiri nggak bisa menikmati keuntungannya. Dan yang paling mendasar adalah kalau itu memang didapat dari sebuah kejahatan pada akhir hidup, kan Allah yang akan menghukumnya. Jadi sebetulnya keuntungan semu itu tidak hanya di dunia, tapi pada akhirnya dalam kehidupan akan diperhitungkan oleh Tuhan dan ganjarannya adalah hukuman. Nah, artinya. Tapi yang menarik adalah ketidakmampuan untuk menikmati karena takut habis, karena itu sebetulnya menjadi persoalan bagi orang-orang yang akhirnya dia tidak bisa menikmati hidupnya. Makanya di kitab Amsal atau Pengkhotbah pernah diceritakan berbahagialah mereka yang menikmati hasil jerih lelahnya. Betul. Karena memang yang namanya jerih lelah, kalau nggak bisa dinikmati, lalu buat apa jerih lelah gitu kan? Dan itu mungkin yang dimaksudkan Amsal, keuntungan semu gitu ya. Ada yang berikutnya yang juga menarik, Pendeta Yoel. Di ayat 22 ada bagian bacaan yang unik. Seperti anting-anting emas di moncong babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak berbudi. Seperti anting-anting emas di moncong babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak berbudi. Ini kira-kira apa maksudnya ya? Apakah ini seperti perhiasan yang diletakkan kok tidak di tempat yang semestinya? Biasanya diletakkan di tempat perempuan yang cantik, tapi ini di moncong babi kan babi adalah binatang haram bagi orang Israel. Jadi ketika anting-anting emas di moncong babi, sebetulnya tiada nilainya, aneh atau sia-sia atau nggak ada artinya atau sesuatu yang nggak berharga sama sekali. Jadi ini mirip dengan perempuan cantik yang tidak berbudi ya. Jadi sayang sekali ya sebenarnya. Sayang sekali casingnya bagus gitu ya. Tapi hardware-nya bagus, tapi software-nya nggak bagus gitu kan. Sayang sekali. Menarik sekali Pendeta Yoel. Pertama adalah kebahagiaan yang semu, keuntungan yang semu. Kedua adalah betapa sayangnya punya tampilan casing yang bagus tapi tidak bisa menampilkan karakter yang baik Betul. Yang mungkin pertanyaan sekaligus menjadi penutup dan terakhir Pendeta Yoel, yang sering terjadi, kita kan mengukur waktu dan kebahagiaan itu dalam ukuran dan rentang waktu kita. Yang sering kita lihat adalah kesannya dalam jangka yang pendek, orang-orang yang tampaknya tidak berjalan lurus, tampaknya bermain curang, lebih aman, lebih bahagia hidupnya, sementara orang-orang yang mencoba mengikut jalan Tuhan kadang-kadang malah penuh penderitaan. Kita bisa melihat dari kehidupan para martir seperti Stefanus, dan akhirnya kadang-kadang hal-hal seperti ini membuat kita menyerah atau memilih mengikuti arus daripada mencari kebenaran yang sejati tadi. Bagaimana saran Pak Yoel untuk tetap teguh? Tidak ada jalan lain bahwa kalau kita memang meyakini bahwa hidup kita milik Allah, jalanilah dengan cara Allah. Kalau kita meyakini bahwa masa depan itu memang ada di tangan Tuhan, melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kehendak Tuhan itu hal yang paling wajar, hal yang paling logis.
memang kesannya orang-orang yang berbuat jahat hidupnya tampak lebih baik, lebih mudah, gitu. Lebih mudah, lebih senang menikmati hidup. Padahal mungkin saja mereka juga kosong, mereka juga kesepian karena mungkin mereka sendiri tidak nyaman hidupnya. Dan sebetulnya ya kembali pertanyaannya yang penting dari makanan itu kan bagaimana kita menikmatinya. Betul. Bagaimana gizi yang kita dapatkan dari makanan itu. Bukan berapa mahal makanan itu. Dan termasuk membagikan manfaatnya buat itu dia kita ya. Itu dia karena kembali ya kita bisa belajar bahwa tidak ada jalan lain kalau kita memang merasa hidup kita milik Tuhan, kita ciptaan Tuhan, dan kita memang ingin hidup bersama dengan Tuhan di kekekalan, maka ya mari kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Itu jalan yang paling logis. Dan tidak perlu dipuji karena itu jalan yang paling sederhana sebetulnya. Kalau kita memang ingin hidup di kerajaan Allah nantinya, di sorga sana, ya kita mulai dengan di bumi, di sini. Ya, sahabat media, demikian cukup menarik penutup dari Pendeta Yoel, jalan yang paling logis untuk mengikuti kehendak Tuhan, merintis jalan kepada kekekalan, dimulai dari sekarang, berbuat baik dari sekarang, mencari kebenaran sejati dari sekarang, dan tidak mengikuti arus dunia. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Semoga tayangan ini, yang singkat ini, memberikan inspirasi dan manfaat bagi sobat media dalam menjalani hari-hari di tengah dunia. Dukung terus pelayanan Tangan Terbuka Media dalam membangun jiwa via media, membangun budaya mencintai buku dan cerita. Sampai jumpa dalam tayangan kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.